Mari kita sama mulai ibadah kita pada hari ini. Naikkan pujian, Engkaulah permata hatiku. Kita naikkan pujian dengan segenap hati kita, karena Tuhan telah mengasihi kita semua hari ini. Engkaulah permata hatiku, Engkaulah kekasih jiwaku, Engkaulah Tuhan dan Rajaku, Yesus Kristus Allahku. Engkaulah permata hatiku, Engkaulah kekasih jiwaku, Engkaulah Tuhan dan Rajaku, Yesus Kristus Allahku. Setiap langkah, setiap waktu, ku sanjung namamu di dalam setiap langkahku. Ku pujimu selalu, walau apa yang terjadi. Ku takkan ingkari, ku tetap setia akan firman-Mu. Engkaulah permata hatiku, Engkaulah permata hatiku, Engkaulah kekasih jiwaku, Engkaulah Tuhan dan Rajaku, Yesus Kristus Allahku. Setiap langkah, setiap waktu, ku sanjung namamu di dalam setiap langkahku. Ku pujimu selalu, walau apa yang terjadi. Ku takkan ingkari, ku tetap setia akan firman-Mu. Setiap langkah, setiap waktu, ku sanjung namamu di dalam setiap langkahku. Ku pujimu selalu, walau apa yang terjadi. Ku takkan ingkari, ku tetap setia akan firman-Mu. Walau apa yang terjadi, walau apa yang terjadi, ku takkan ingkari, ku tetap setia akan firman-Mu. Ku tetap setia akan firman-Mu. Ku tetap setia akan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Sembah puji bagi Engkau yang setia, menolong, memberkati, menyertai kami
Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa Surgawi. Karena saat ini kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Inilah waktu yang terbaik kami ada di dalam Tuhan. Kami berada di bawah kaki Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah penolong kami, pemelihara kami di dalam segala keadaan. Kalau sampai saat ini kami ada karena kemurahan Tuhan. Tuhan, dalam ibadah ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Meskipun kami berjauhan, Engkau hadir di dalam setiap rumah kami masing-masing. Setiap keluarga, setiap jiwa. Dan seberapa jauh suara ini bisa didengar. Dan mereka masuk dalam persekutuan bersama-sama dengan kami. Tuhan, Engkau hadir. Urapan-Mu menjamah. Dan Engkau memberikan sukacita surgawi. Sehingga hari ini kami mengalami kekuatan peneguhan dari Tuhan. Bahwa Engkau mengasihi kami. Sebab kami percaya hanya Engkaulah Tuhan permata hatiku. Engkau kekasih jiwaku. Memelihara dan menuntun setiap langkah kami sampai hari ini. Teruskan kasih setiamu. Kalau hari ini kami bisa membuka hati dan mendengar firman Tuhan. Biar firman-Mu memberkati dan menuntun kami terus. Sehingga kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jika ada kekuatan kuasa roh-roh jahat yang bukan dari Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang akan menuntun dan beri hikmat pengertian kepada kami semua. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kekasih kami. Kami panjatkan syukur dan doa ini. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, mari kita akan persiapkan hati kita untuk membuka firman Tuhan. Kita dadatkan di dalam 1 Korintus pasal 10. Kita baca ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Dari 1 Korintus pasal 10. Yaitu di situ disebutkan tentang pencobaan biasa. Pencobaan yang biasa. Ya, ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Ditulis dalam firman Tuhan, ini sebagai peringatan. Peringatan bagi kita supaya kita berhati-hati. Yang ditekankan di ayat yang ke-12, jangan kita menyangka bahwa kita ini teguh. Ya, sebab kalau menyangka dia sudah teguh berdiri, ya jangan-jangan nanti dia jatuh. Ya, sebab kalau menyangka itu sebetulnya belum pasti. Oh, saya kira, saya sangka, nah, padahal belum pasti. Jadi dalam kehidupan kita ditulis ini maksudnya supaya kita paham tentang gambaran yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di Yohanes pasal 15 itu. Yohanes 15 itu saudara ada perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Ya, kalau saudara baca di Yohanes 15, maka ada kebenaran itu. Ya, dan itu Tuhan Yesus yang memberitahu, mengumpamakan dirinya, dan dalam persekutuan dengan kita digambarkan bahwa Dia
Tuhan adalah pokok anggur yang benar. Dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Saya baca ayat 5 ya, dari Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi kita ini digambarkan seperti ranting. Nah, ranting itu tumbuhnya dari mulai tunas, keluar dari pokok. Jadi sinonim dengan bahasa lain yang ditulis dalam Alkitab, bahwa kita ini lahir dari Allah. Jadi keluar, lahir, dilahirkan. Dimuncul pertama kecil. Ya, kalau lahir kan bayi. Kemudian diasuh, dirawat menjadi besar. Ranting juga muncul sebagai tunas, kemudian itu bisa membesar dan disebutnya ranting. Dan ranting itulah yang akan mengeluarkan buah, karena disaluri oleh pokok satu kekuatan. Jadi kalau dituliskan di ayat 1 Korintus tadi yang ke-12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah. Ya, sebab kita ini bisanya hidup karena dari pokok. Jadi jangan sampai merasa bahwa kita tidak memerlukan Tuhan. Tetapi hidup kita digambarkan seperti ranting yang melekat. Kalau tidak mendapat saluran kehidupan dari pokoknya, akan kering. Kemudian potong. Ya. Meskipun masih nyantol di pokoknya, tapi kalau ranting itu kering, tinggal tunggu nanti ada angin. Angin pencobaan, sehingga dia potong. Padahal mah angin ya biasa. Kalau dia masih subur, ranting itu tumbuh, masih hijau, kena angin itu nggak apa-apa. Nah, memang begitu angin. Tapi kalau rantingnya kering, sekalipun anginnya biasa, akan potong runtuh. Nah, jadi sebetulnya pencobaan yang ditulis di ayat 13 itu biasa, karena yaitu angin biasa, semua juga kena. Yang jadi persoalan bukan anginnya, tetapi rantingnya. Karena rantingnya sudah menjadi kering. Nah, inilah yang ditulis sebagai peringatan. Kita yang hidup di mana zaman akhir telah tiba. Itulah ayat yang ke-11 tadi di 1 Korintus pasal 10. Jadi zaman akhir ini ditafsirkan macam-macam, tapi yang pasti adalah zaman akhir akan datang masa yang sukar. Ya, memang masih global. Sukarnya apa? Lah bermacam-macam. Nah, sekarang kita sedang menghadapi kesukaran karena COVID-19. Ini yang real, yang sampai saat ini kita masih merasakan dampaknya. Nah, saudara, ini adalah salah satu yang diglobalkan sebagai kesukaran. Dan kesukaran ini terjadi terus-menerus, sambung-menyambung. Ya, itu adalah tanda bahwa kita hidup di zaman akhir telah tiba. Nah, sekarang ini, kalau dulu dinubuatkan, nah sekarang dipastikan bahwa itu telah tiba. Jadi, sebetulnya kalau kita bisa, itu karena anugerah Tuhan. Itu banyak ayat yang menulis. Dan yang paling spesifik ya dibaca di Ulangan pasal yang ke-8, itu sangat tegas dan terus terang. Tuhan berkata, ya dari sini tidak usah diuraikan, akan kita bisa tahu kalau saudara baca di Ulangan pasal 8 ayat 17, ya mulai dibaca. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu. Nah, ini nggak ada orang tahu, tapi kan di dalam, dia menyangka itu tadi juga dari dalam, jadi orang nggak tahu. Tapi Tuhan tahu, makanya Tuhan ngomongnya
berterus terang, jangan menyangka, kau katakan di dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah, ini ditulis oleh firman Tuhan supaya kita bisa mempunyai pengertian berdasarkan kebenaran firman-Nya. Karena Tuhan tidak mungkin keliru dan Dia mengerti meskipun itu ada di dalam hati. Ya, ini kebenaran Tuhan. Ini yang negatif di dalam hati. Tuhan tahu dan ungkapkan. Tapi kalau yang di dalam hati itu positif, Tuhan juga ungkapkan di dalam Mazmur. Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ditulis begitu di pasal 3, kalau nggak disalah, ya di Mazmur. Jadi orang yang berkeinginan tapi dia belum dicetuskan, ya, tapi dia sangat percaya, jadi ya yakin bahwa Tuhan pasti memberi. Nah, keyakinan itu, keinginan itu meskipun tidak diucapkan dalam doa, ini bukan berarti kita tidak usah berdoa, bukan. Tetapi orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan, dia mempunyai keyakinan yang melebihi dari kebiasaan rata-rata. Kan Tuhan itu ingin lebih dari pemenang gitu. Pemenang itu sudah bagus, tapi lebih dari pemenang kan di atas rata-rata maksudnya. Kalau orang rata-rata berdoa kemudian dikasih, itu ya biasa. Tapi kalau orang tidak berdoa tapi dia yakin bahwa hal itu akan ditambahkan karena aku cari yang rohani lebih dulu. Kerajaan Allah, karena itu rumusannya dari firman Tuhan. Nah, itu yang akan membuat kehidupan itu akan menjadi lebih teguh, lebih kuat, dan dia makin yakin bahwa sekalipun ungkapannya di dalam hati, dia pasti akan ditolong Tuhan. Ya, jadi positif itu lebih baik. Kalau yang di dalam hati negatif, ya Tuhan tahu. Makanya sampai dituliskan di Ulangan pasal 8 ayat 17 dan 18 ini. Jangan ngomong begitu. Itu Tuhan yang memberi kekuatan kepadamu sehingga kamu bisa memperoleh ini, itu, dan seterusnya. Kita bisa berbuat ini, itu, dan seterusnya. Karena Tuhan yang memberi kekuatan. Kayak carang. Itu tidak bisa hidup kalau tidak dari pokok karena hidupnya. Nah, ini satu kesimpulan penyerahan hidup, ukurannya seperti itu. Ya, jadi bicara soal pencobaan, itu Allah tidak mencobai siapapun. Itu dipastikan oleh Tuhan sendiri, yang ditulis di dalam kitab Yakobus, bahwa Tuhan tidak mencobai kepada siapapun. Ya, 13 ya, kayak gitu baca di Yakobus 1 ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Jangan tiru-tiru orang lain lah. Orang lain nggak punya firman ini. Kita ini punya firman ini. Kalau orang lain, kita ini sedang dicobai oleh Tuhan. Ya biarin dia begitu. Tapi kita nggak boleh ikut. Kalau ikut begitu berarti tidak sungguh itu. Kesimpulannya saya katakan, bahwa dia nggak sungguh mempercayai Tuhan. Tuhan yang ngomong bahwa janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tidak. Sebab sudah tahu, dia yang menciptakan kita ini dari daging. Daging itu tidak bisa sempurna. Daging itu sudah jatuh di dalam dosa, tidak dapat diperbaiki. Dia pasti rusak, pasti hancur. Tapi kalau masih ada dan panjang umur, lanjut usia, itu kan karena berkat Tuhan.
Berkat Tuhan karena kita mendengar firman Tuhan dan mentaatinya, maka diberkati dengan panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera. Kan itu urutannya. Jadi sebetulnya ini adalah kebenaran yang bersih dipegang untuk kita jangan goyah. Sebab daging ini sudah pasti lemah. Itu sebabnya Tuhan menebus, mengangkut dosa, kesalahan sampai kutuk, meskipun kita masih di dalam dosa. Karena memang ya tidak bisa orang itu melepaskan dirinya dari kutuk, dari maut. Tubuh ini makanya dituliskan sekali lagi 1 Korintus 15 ayat 50, darah dan daging tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Jadi ini kalau dicoba ya pasti jatuh lah, gitu, jatuh. Nah, kalau orang itu kena pencobaan, kenapa? Ya ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 itu dicobai oleh keinginannya sendiri, oleh dagingnya sendiri. Jadi iblis itu bisa menarik dari luar, ngiming-ngiming. Apa sih bahasa Indonesia ini ngiming-ngiming apa? Diiming-imingi ini loh. Ngerti ya? Tidak tahu bahasa Indonesia ini apa. Bukan dibujuk, diiming-imingi. Angel, nanti carilah di kamus. Lebih diiming-imingi, kemudian kok kalau kamu makan itu kamu malah hidup, jadi seperti Allah, bukan mati. Nah, padahal di blondrok nih apa ya? Dijerumuskan sama iblis. Nah, iblis itu kerjanya menjerumuskan. Dia tahu bahwa manusia itu tidak maha tahu. Nah, iblis itu lebih, itu karena dia roh dari Allah. Dia adalah tadinya penghulu, ya, malaikat, yaitu terang, roh terang. Tapi karena jatuh dalam dosa, maka menjadi roh gelap. Ya, itulah yang disebut iblis, setan. Jadi dia lebih lihai, lebih tahu daripada manusia biasa. Hanya manusia yang penuh dengan roh Allah saja, dia bisa melebihi dari kuasa iblis. Karena roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, itu rumusannya begitu. Jadi kehidupan kita ini dicobai oleh keinginannya sendiri, itu ditulis 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, diperbuat, ia melahirkan dosa. Nah, baru dosa. Dan dosa itu terus-menerus, artinya dipelihara sampai matang, diimbu. Jadi, apa itu namanya? Diimbu itu apa? Belum matang, dibekap, diperam, ya, jadi matang. Gitu. Kalau sudah matang, jadinya manis kalau buah. Tapi kalau dosa jadinya maut. Nah, ini rumusan ini ada di dalam tubuh darah daging kita. Itu sebabnya Tuhan tidak mencobai kepada siapapun. Pasti dia akan rusak, hancur, kalah. Ya. Jadi kehidupan kita diinginkan oleh Tuhan seperti itu. Nah, pencobaan memang pasti terjadi kepada siapapun. Karena memang tujuan iblis adalah ingin membunuh manusia. Nah, dijatuhkan dulu, kalau bisa dijatuhkan dosa, kemudian diikat supaya dia tetap tinggal di dalam dosa, mengeraskan hati, tidak menerima uluran tangan kemurahan Tuhan, sehingga nanti akhirnya dia maut. Karena ya itu kan salahnya sendiri, gitu. Iblis tinggal ngomong gitu. Kan lo kan tadi gara-gara kamu lihat saya kan cuma ngomong aja. Nah, salahnya dia kenapa nurut? Nah, itu. Nah, ini jadi kita pasti tahu kalau ada orang yang modelnya begitu, yaitu punya hikmat dari iblis itu. Ya, padahal iblis itu tujuan akhirnya adalah pembunuh manusia. Pencobaan itu pasti terjadi kepada siapapun. Jangankan kita. Tuhan Yesus saja didatangi kok. Ya. Dan iblis tidak takut
kepada anak Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Di Matius pasal yang keempat itu dituliskan tentang pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di sana. Nanti saudara baca sendiri mulai ayat 1 sampai 11. Ya, saya tidak membacakan, tapi saya menyebut saja bahwa di situ ada 3 jenis pencobaan yang dilontarkan oleh iblis. Yang pertama ditulis di ayat yang keempat, yaitu ada tertulis manusia hidup. Ayat yang ketiga, ya. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jadi dicoba. Anak Allah. Karena kalau sudah anak Allah itu diberi kuasa, dia bisa melakukan segala perkara. Tetapi Tuhan Yesus tahu tipu muslihat iblis. Dia tahu ini pencobaan. Ya, pencobaan. Sebab kalau nanti dibuat begitu, dia akan menuduh balik. Sebab iblis itu kan biasanya membolak-balik kata. Omongan gini dibalik jadi begitu. Kalau nanti batunya diubah jadi roti, lantas iblis bilang, "Lu tuh lihat tuh Yesus makan batu." Gitu. Kan tadinya batu itu jadi roti. Nah, sebetulnya yang wajar tidak begitu, ya beli tepung, diolah, terus dipanggang atau digoreng, jadi makanan, jadi roti. Ya, bukan batu. Setelah itu yang saya bisa sedikit untuk ungkapkan bahwa iblis itu membolak-balik gitu. Nanti dia akan serang balik dari apa yang sebetulnya ya logis gitu. Sepertinya kayak mujizat, sepertinya kayak hal yang hebat. Makanya kalau kita hebat, ya kita jangan itu. Sebab iblis itu akan nyegatin lagi supaya jatuh dari kehebatan itu. Makanya kalau hebat kemudian kita mempunyai argumentasi di dalam diri bahwa ini karena kemurahan Tuhan. Nah, selamat. Bukan aku kuat, aku teguh. Seperti 1 Korintus pasal 10 tadi. Jangan menyangka bahwa kita ini teguh berdiri. Enggak. Kalau bisa itu karena Tuhan. Karena kekuatan yang diberikan dari Tuhan. Karena kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Gitu ya, tadi ayat-ayatnya saya sudah baca. Pencobaan yang kedua, setelah itu gagal, maka iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Setelah dibawa naik ke atap tertinggi dari bait Allah. Tetapi Tuhan tetap melawan dengan kebenaran firman-Nya. Ya, jadi yang pertama tadi dilawan juga dengan firman Tuhan. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Itu ditulis dari Ulangan pasal 8. Yang kita baca tadi kan Ulangan pasal 8 ayat yang ke-17. Itu kalau sudah baca ayat yang ketiganya menyebut begitu. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Dari sejak semula memang demikian firman. Yang kedua, Tuhan menjawab dengan firman Tuhan juga. Di ayat 7 di Matius 4 itu ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, ini juga ditulis di dalam firman Tuhan. Di Perjanjian Lama juga ditulis. Ya, bahwa kehidupan kita jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, dan kemudian yang terakhir, iblis kembali lagi dan mengatakan dengan sombongnya, semua akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Wah, dengan terus terang, dia ingin jadikan dirinya sebagai Allah. Karena ini belum pernah terjadi. Tapi langsung dilawan, nyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Kemudian iblis meninggalkan dia. Jadi belum sampai terjadi. Tidak diakui bahwa dia sebagai Allah. Itu sebabnya kesempatan itu masih ngegantung dan tujuannya belum tercapai. Makanya jangan pernah tanya lah. Kenapa iblisnya dihukum aja kan sudah selesai. Jadi kita nggak usah susah-susah. Dan nggak bisa dihukum kan ada buktinya. Buktinya apa? Salahnya apa dia? Terbukti nggak? Nah ini goda itu lah. Yang goda lah.
Kalau yang digoda nggak mau kan nggak bisa. Kan sudah dikasih kekuatan sama Tuhan. Dikasih roh hikmat, dikasih firman. Supaya jangan nurut iblis, nurutlah firman. Gitu. Nah, kalau kamu kena goda, ya memang dia kerjanya begitu. Ya, itu bukan alasan untuk dia bisa dihukum. Tetapi yang nanti dia akan dihukum. Dia membuktikan dirinya sebagai Allah, kan belum. Nanti dia akan duduk menguasai dan duduk di bait Allah. Ya, duduk di sana, di tempat ya Maha Kudus sana. Di sana dia memerintah sebagai Allah. Itu kan Allah pernah berhadirat di situ. Itulah zaman antikris nanti 3,5 tahun. Makanya kita perlu memperhatikan bahwa itulah saatnya masuk dalam pencobaan yang luar biasa. Nah kalau pencobaan sekarang, ya biasalah pencobaan biasa. Dan Tuhan mengukur itu tidak akan melebihi dari kekuatanmu. Kalau saudara sudah penuh yakin terhadap firman Tuhan, mempercayai Alkitab adalah firman Tuhan, jangan dipilihin, diterima seluruhnya dari awal sampai akhir, kemudian menerima roh Tuhan. Dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kalau penuh dengan Roh Kudus kan roh yang ada di dalammu lebih besar lah. Jadi kan itu pencobaan biasa kan. Karena kekuatanmu lebih besar daripada kekuatan dari kuasa iblis. Ya, iblis sebatas itu karena dikendalikan sama Tuhan. Ya, tidak boleh melebihi dari batas itu. Makanya kehidupan kita masih bisa eksis. Jadi bisa membedakan antara pencobaan biasa dan pencobaan yang luar biasa. Jadi kalau sekarang ini orang bilang, waduh pencobaannya terlalu berat, sangat luar biasa. Enggak luar biasa. Itu saking dianya lepas dari kemurahan Tuhan, pengertiannya tidak ada, dia tidak paham terhadap kebenaran firman Tuhan, menganalisa sendiri, seolah-olah bentuknya biasa, padahal didengar sama orang, lah cuman begitu, saya dulu lebih dari itu. Nah, yang membedakan bukan percobaannya, tapi kualitas orangnya, kualitas imannya, kesungguhannya terhadap Tuhan. Sebab kalau kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan, maka itu adalah biasa. Makanya bisa bersuka cita. Makanya kalau saudara baca di Yakobus baru ngerti. Kalau pengertiannya begitu itu paham, baru kita bisa mengaminkan, oh iya Yakobus menulis begitu. Ya coba dibaca sedikit. Di Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Di pencobaan kok berbahagia? Mana ada orang pencobaan berbahagia? Kan nggak ada. Tapi dia merasa tidak apa-apalah, itu mah biasa lah. Sebab dia tahu bahwa Tuhan membuat jalan keluar. Tadi di 1 Korintus 10 ayat 13, tidak akan melebihi dari kekuatanmu karena ada roh yang melebihi dari kekuatan yang ada dalam dunia ini. Tuhan akan memberi jalan keluar. Jadi berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah ini satu kebenaran. Baru nanti saudara baca 13. Tadi kan kita 13-nya sudah dibaca. Ya, jadi kita paham betul bahwa iblis itu ingin menjatuhkan manusia supaya sampai kepada binasa. Ya, mari kita baca 1 Petrus supaya lebih mantap ya. Nah, di situ di 1 Petrus pasal 4 itu di ayat yang ke-12 itu memang ya kita akan menerima, pasti akan menerima ini. Beralih dari belum percaya menjadi percaya, menjadi Kristen, lah gitulah. Makanya temanya di situ ditulis menderita sebagai Kristen. Jadi, saudara-saudara yang kekasih, ayat 12. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian seolah-olah
ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Dan sebetulnya bukan luar biasa, itu biasalah kalau karena nama Tuhan kita diolok, ya, kita dibenci, dinistakan. Nanti sudah baca satu perikop itu ya. Satu perikopnya tentang penderitaan karena nama Tuhan. Ya, karena nama Tuhan itulah kita mendapatkan tantangan, ya, kesukaran, ya, diperlakukan lain, ya, dibenci dan seterusnya. Mari kita bersyukur, berterima kasih karena Tuhan menuntun, mempersenjatai kita bahwa itu adalah biasa. Ya, jangan lemah karena imannya yang diuji itu. Betulnya menguji apa tetap teguh berpegang kepada itu. Ya. Jadi yang disebut di atas ini disimpulkan semua ini adalah pencobaan biasa. Biasa semua orang begitu. Nah, kalau pencobaan biasa ini saja cukup menggoyahkan, nah, bahkan dia bisa jadi kalah, bisa jadi hancur, bisa jadi potong semangatnya. Kan gambarannya seperti carang kering tadi. Jadi bukan pencobaannya yang luar biasa sebetulnya, tetapi carangnya itu yang menjadi kering. Sehingga angin yang buat carang yang lain tidak apa-apa, dia kok jadi luar biasa. Jadi bedanya bukan anginnya mah sama saja, pencobaannya sama saja, tetapi menjadi luar biasa karena dia kering. Nah, jadi kalau dengan pencobaan biasa saja sudah kalah, nah apalagi kalau pencobaan yang akan datang nanti. Sebab nanti akan ada pencobaan yang luar biasa, itu betul-betul luar biasa memang ada. Ya, mari kita lihat. Kalau di 1 Korintus 10 ayat 11-13 ini kan pencobaan biasa kata firman Tuhan. Nah, yang pencobaan luar biasa apa? Yang akan datang. Dan Tuhan tidak akan izinkan kita masuk ke situ. Tuhan akan lindungi Tuhan. Ya, coba mari kita baca di Wahyu pasal 3. Nah, tulisannya begitu. Makanya saya bisa yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita masuk ke sini. Pasti tidak tahan ini. Pasti kalau yang ini. Kalau yang biasa itu, ya tahanlah. Ya, karena ada kekuatan Allah, karena ada roh dan firman-Nya. Kalau itu kita hidup di dalam firman dan Roh Kudus, itu carangnya basah, carangnya hidup. Kemudian dia bukan malah potong, malah berbuah. Ya, kalau yang kering, ya karena jauh dari Tuhan, jadi kering rohaninya. Itu akan menjadi sangat luar biasa. Bagi sebagian orang biasa, bagi dia luar biasa. Terus nanti kalau dia dapat nasihat malah banggel. Apa banggel teh? Membantah, ya, melawan. Ya kamu tidak merasakan sih. Coba kalau kamu merasakan. Kalau mau dipanjangin sih ya sudah, saya juga pernah merasakan begitu. Ada orang yang rasa gitu luar biasa. Ada orang lain yang lebih dari itu luar biasa. Tetapi dia bisa bertahan. Dan Tuhan sudah buktikan. Makanya dikasih contoh yang paling ekstrim. Tidak ada lagi sudah. Satu itu saja, namanya si Ayub. Itu nggak ada. Tuhan tidak akan ngulangi lagi, dah susah nyari orang kayak Ayub. Gitu. Itu luar biasa dan dia menjadi teguh tetap meskipun dalam kesukaran. Kemudian kalau di dalam perjanjian baru, saya ambil contohnya adalah Lazarus. Lazarus ya, yang minta-minta itu. Ya, Lazarus ya. Ya iya. Coba, dari mana kita tahu? Nah itu pada waktu Lazarus mati, dibawa oleh malaikat ke pangkuan Bapak Abraham. Nah dia orang kaya itu mati, enggak dibawa ke Bapak Abraham, padahal sama-sama orang Israel. Ya, dia di bawah. Tempatnya sama di Hades, tapi Lazarus di atas pangkuan Bapak Abraham. Orang kaya di bawah. Jadi kemiskinan itu sebenarnya tidak menjadi alasan untuk dia menjadi hidup dalam dosa. Dia bisa hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan meskipun di saat dia berkekurangan. Dan kata umumnya miskin.
Ya, miskin tidak apa-apa, tetapi miskin bukan berarti tidak bisa makan. Makan. Saya kemarin lihat juga, ya banyak orang-orang artis-artis kan pada turun itu, bantuin orang-orang miskin. Terus ya nyari ya orang yang rumahnya tidak layak, ya pastilah ya dia miskin, lantas dia bantu. Baik, perbuatan yang baik. Ya. Nah, dia miskin tapi bisa makan, cuma makannya apa? Ada nasi doang, nggak ada apa-apanya. Nah, nanti buat sahur. Nah, sahur sama apa? Ya itu aja, nasi. Ya, nah itu miskin, tapi masih bisa makan. Ya, masih bisa makan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah mengeluh bahwa hidup kita ini sebetulnya tidak miskin. Karena Tuhan datang supaya domba-domba itu hidup dengan berkelimpahan. Itu sudah dibuktikan. Nah, kalau dia merasa miskin, seperti tidak bisa apa-apa, merasa begitu, itu karena tidak mengerti firman Tuhan. Itu rohaninya disangsikan. Jangan-jangan dia sudah setengah mati atau menuju kepada kering. Ya, pasti dia akan lebih hancur. Karena Tuhan menuntun kita untuk supaya kita menjadi kuat di dalam semua keadaan. Ya, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10, inilah pencobaan yang akan datang. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, jadi kalau sekarang saudara lihat realitasnya, saya ambil sebagai contoh. Ini realitasnya pencobaan yang menyeluruh bumi, ya ini. COVID-19 ini kan menyeluruh bumi. Bukan Indonesia aja nih, seluruh bumi. Tapi kenapa kita masih ada? Ya ini cuma warning aja. Ini sebetulnya pencobaan luar biasa. Ya, jadi kalau ada orang yang sombong nggak takut sama corona, aduh, orang itu sembrono amat gitu ya. Itu ya, saya kemarin kagum heran, ada orang nggak tahu, lupa saya, disiarin di televisi, umurnya 113, kan rentan, katanya itu usia tua rentan. Tapi 113 bisa lolos kena COVID-19 dan dia bisa pulih sembuh. Wow, itu mujizat buat saya, luar biasa. Luar biasa. Susah loh membangunkan hidup imun orang yang 113 umurnya. Tapi itu ya, seorang nenek-nenek ibu. Tapi masih bisa jalan sendiri. Wah, saya pikir hebat, luar biasa. Nah, itu adalah anugerah Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan dibuktikan bahwa betul ya. Ya, sepanjang-panjangnya dia masih punya 7 tahun lagi. Kan batasannya 120. Ya, saya pernah ada, ini korannya masih ada di sini. Orang Jepang dulu waktu saya gunting, dia umurnya 113. Wow, panjang itu. Masih bisa gitu sampai semua pejabat kagum nyambangi waktu ulang tahun yang ke-113. Wali kota Tokyo nyambangin. Dapat hadiah. Saya belum pernah dengar, tidak ada siarannya dia sudah mati atau belum itu. Ya, tapi saya yakin bahwa batasnya pasti 120. Kata Tuhan bilang 120 tahun saja. Ya, tapi itu adalah sesuatu anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi, kalau kembali kepada Wahyu 3 ayat 10, luar biasa. Dan ini adalah pencobaan luar biasa sebetulnya. Cuma bagian yang permulaan penderitaan. Kan dimasukkan di akhir zaman akan datang masa permulaan penderitaan di Matius pasal 24. Nah, ini dunia. Makanya kalau kita taat kepada firman Tuhan, ya kita bersyukurlah, berterima kasih. Iman kita diuji memang. Ya, gerejanya tidak bisa dipakai, tidak dipakai untuk kebaktian seperti biasa, hanya dipakai untuk rekaman saja. Dalam melayani supaya online-nya jalan gitu. Tapi saudara sedang diuji tuh di rumah masing-masing.
apakah beribadah atau tidak. Sebab saya bikin online memang sengaja. Saya tidak mau bikin live streaming. Kalau live streaming, saudara telat, ya udah. Nah, besok, waduh, kepengin dengerin yang kemarin. Nggak bisa. Live streaming itu ya seketika live itu terus didengerin gitulah. Nggak tahu artinya apa sih live streaming. Kan langsung, siaran langsung yang nggak bisa diulangi lagi. Begitu amin, ya udah habis. Nah, saya tidak bikin begitu. Bikin online. Online ini kemudian terdaftar di sana selama saya tidak menghapus di pokoknya di sini, di sana masih tetap hidup. Tetap ada. Kalau channel YouTube-nya itu dibuka, maka ada namanya GBI Pangandaran. Nah, klik di situ, ada daftarnya dari mulai tanggal, berapa ya mulai? 29 Maret, terus termasuk ada Jumat Agung, dan nanti ada, besok Kamis ada kenaikan Tuhan, nanti ada. Dan dilayani. Nah, tadi kalau sudah nyetel itu, berarti saudara beribadah? Belum tentu. Nah, kalau nyetelnya jam 8 malam gitu, ya saudara nggak beribadah lah itu. Itu dengerin rekaman kayak saudara nyetel kaset video, kaset apa namanya itu yang Korea atau apa namanya? Ya, drama Korea ya hampir sama kayak begitu kan. Ini yang didengerin firman Tuhan gitu, bukan ibadah. Kalau ibadah ya jam 5 itu tadi sama-sama duduk dengar firman Tuhan kayak kita beribadah kan ibadah. Cuma di rumah, bukan di gereja. Kalau di gereja kan kebaktiannya minggu jam 5. Jadi ini di rumah kebaktian, cuma dilayaninya di rumah, online. Nah, online. Dengan tujuan saya masih ingin belajar untuk seperti hatinya Tuhan Yesus berkemurahan. Jadi kalau yang telat, ya udahlah, supaya jangan dia ketinggalan nanti nyambung ke belakangnya. Tapi kalau belakangnya itu nanti ada sambungannya dengan yang di depannya. Kalau dia tidak tahu yang di depannya kan tidak mengerti nanti bagian belakangnya. Ya, sebab kan kita ini murid dikatakan Tuhan. Kalau murid itu kan ada kurikulumnya. Kalau kurikulumnya kan nyambung. Nanti kalau ulangan ditanyanya bukan yang terakhir. Dari yang kemarin satu semester. Satu semester kan 6 bulan. Ya, 6 bulan yang lalu itu ada rangkaiannya. Nah, terus diuji. Nah, saudara, ini firman Tuhan ini nunjuknya begitu, makanya saya membuat online. Online ini ya kemurahan ya silakan. Jadi keputusannya ada di kita secara pribadi. Dan Tuhan memang membuat begitu. Nah buktinya begitu kan kita nggak bisa. Mau maksain, didatangi polisi nanti gereja kita. Nah, kalau kita tetap ada kebaktian secara berkumpul. Nah kita ini masing-masing saudara di rumah, tapi tetap beribadah. Makanya minggu sore jam 5 ya gitu. Ya, karena itu adalah tanggung jawab penggembalaan. Tuhan kontrol itu dan Tuhan yang menyuruh gitu. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi saya mengikuti kebenaran firman Tuhan ini. Makanya kalau saudara ingin jajan ya silahkan saja. Kalau kita udah makan di rumah kan pengen bakso beli kan boleh toh. Ya, ada cendol beli, pisang goreng beli, ya nggak apa-apa beli aja itu. Ada di mana-mana ini tinggal disetelin aja itu. Kalau saudara ingin sehari ini duduk terus dengerin nyetel ada. Jam berapa aja ada. Ini kalau nggak ada tanya saya jadwal. Saya ini ada dari BPD ada, dari BPH ada, dari JDS ada, dari DDN ada, dari PDHT ada, dari hamba-hamba Tuhan rekena bikin sendiri-sendiri itu disebar-sebaru dulu. Jadi kalau mau dengerin jam berapa saja ada. Ya. Tapi kan itu tidak mengembalakan. Membalakan itu kan Philadelphia, satu himpunan di mana kita ada di dalam satu kawanan yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya, ini ada uraiannya yang lebih panjang. Jadi kita mesti menetapkan diri. Terbukti sebab saudara ada di mana Tuhan menetapkan itu. Makanya bahasanya di mana aku membuang engkau. Di mana saudara ada itu sebetulnya Tuhan yang nentuin tuh. Nah, lantas itu usahakan damai sejahtera.
Ya, sama-sama kita dalam satu himpunan menanggung suatu beban bersama-sama, kita mendoakan bersama-sama, memikul bersama-sama, menjalankan persekutuan ini untuk memberkati kota, untuk mendoakan kota. Nah, lebih besar provinsi, lebih besar lagi negara, kalau boleh dunia. Nah, itu adalah kita ditaruh Tuhan. Yang lain ditaruh Tuhan juga di situ. Nanti yang lain ditaruh Tuhan lagi di sana. Dan kalau sama-sama bertanggung jawab dalam masing-masing akan menjadi hidup dan terang semuanya. Sesuai dengan porsi dan kehendak Tuhan. Tuhan mengatur setiap orang. Ya, jadi saya bersyukur tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Ya ada saja yang muncul. Ya, nanti di waktu-waktu yang akan datang. Ya kalau nginget, waduh, orang anak-anak kita yang jago-jago udah pada keluar. Ya akan tumbuh jago lagi baru. Nah ini ada 2 jago muncul. Wah, sehingga dia nanti kalau ini ada muncul di jago lagi. Ada jagonya, ada pikangnya gitu. Pasti nanti ada itu. Ya, dan muncul. Makanya saya dari dulu komit bahwa jemaat Tuhan itu memang dihitung. Kalau di dalam daftar kegerejaan itu dihitungnya jiwa. Kadang-kadang kalau laporan kan ditanyain berapa jiwa dewasa, berapa jiwa pemuda, berapa jiwa anak-anak. Ditulis kan globalnya segini. Gitu. Nah, itu dihitung karena memang anak itu nanti akan jadi remaja, remaja jadi dewasa. Dan itulah siklus bagaimana Tuhan menghidupi kota dan tetap di situ terang yang tidak boleh ditutup dan dia hidup. Ini tanggung jawab, ini bukan sekedar pelayanan biasa, tapi ini adalah kehidupan yang ditentukan oleh Tuhan ya. Jadi ini adalah kebenaran Tuhan. Jadi awas yang dilindungi Tuhan. Jadi dilindungi Tuhan karena apa tadi ditulis di situ? Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Ini saya singkat saja karena titik-titik gitu. Itu ayatnya begitu bunyinya. Jadi kita ini hanya berpegangan kepada firman Tuhan, taat dan menuruti apa yang ditunjukkan supaya betul-betul terarah menuju kepada kesempurnaan itu kan sudah ya minggu yang lalu disampaikan itu ya 2 minggu yang lalu yang kesempurnaan ya tekun menantikan aku berarti pasti Tuhannya belum datang tapi sudah dipastikan bahwa arahnya itu ke sana akan ketemu dengan kedatangan Tuhan ya memang tidak tahu kapan tetapi kita harus siap sedia makanya kalau kita tetap melekat ya akan hidup seperti carang, ranting carang tadi. Ya, tapi kalau nggak melekat karena ada ini di kotak ini sudah lihat awas terhadap ini, terhadap 2 Petrus pasal 2. Nah, itu ayatnya panjang, nanti saudara baca sendiri di rumah. Saya tidak membacanya di sini. Ya, jadi 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-22 itu perikopnya apa namanya? Itu satu perikop, itu satu pasal itu langsung tidak diputus. Hanya menceritakan tentang nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Artinya tidak memberitakan kebenaran yang sebenarnya. Ya. Ini yang harus diwaspadai sebab akan muncul. Dan munculnya itu adalah di akhir zaman. Nah, ini di masa-masa menjelang hari kedatangan Tuhan. Ya, makanya kehidupan kita mesti waspada. Ya, mari kita tutup, kita lihat bagian akhirnya ya. Ini 1 Korintus pasal 3 ayat 15 sampai ayat 10 sampai ayat yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ketiga ya. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Di situ
memberikan gambaran tentang dasar dan bangunan. Ini adalah ingin menerangkan tentang setiap kehidupan orang yang percaya. Itu ya, setiap orang yang percaya. Saya baca mulai ayat yang ke-10 ya, saya cepat saja. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Jadi yang meletakkan dasar, sudah ada dasarnya, terus orang lain yang meneruskan membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, dasarnya udah benar, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, udah punya dasar. Cuma sekarang ini entahlah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Apa itu? Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Selamatkan tapi dari dalam api. Saya sudah beberapa kali menikmati dan melihat tayangan di televisi tentang pilot yang selamat tapi kebakar. Mukanya udah, padahal dulu cakep kan, ahli dia jauh, hidup. Ya, tapi dia bisa bertahan terus dan tetap ada di dalam Tuhan. Ya meskipun rupanya jadi jelek, aduh sayangnya. Jadi kalau diwawancarai gitu, kita sendiri jadi ngenes. Saya nggak kenal sama dia, bukan saudara, bukan siapa, tapi lu dengerin, aduh sayangnya. Kecakapan tapi itu dibuktikan. Tapi saya lihat apanya ya, Tuhan ingin buat apa? Ternyata Tuhan menurut saya ingin menunjukkan ketangguhan imannya, kesungguhannya. Meskipun apa yang terjadi, dia tetap percaya. Tetap percaya dan tidak meninggalkan imannya kepada Tuhan. Nah itu yang luar biasanya seperti itu. Ya, jadi bangun itu menentukan. Ya, jadi untuk menentukan ke depan, ya, untuk menentukan ke depan ialah saat membangun itu pakai bahannya apa. Kalau bahannya itu emas, perak, batu permata, ya tahanlah dengan api. Bentuknya bisa rubah. Kalau misalnya cincin ini kebakar, dibakar orang api, ya bentuknya jadi bukan cincin lagi. Tapi tetap emasnya nggak kebakar, ya tetap ada. Tetap. Jadi emas cuma bentuknya aja yang beda gitu. Tapi kalau kayu, rumput kering, jerami kebakar, ya habis, sudah jadi abu. Udah nggak ada harganya lagi, sudah hilang gitu, habis, ya, selesai. Jadi di sini sebetulnya tentang hidup ini, susah dan tidaknya sebetulnya tergantung dari bagaimana saudara membangun kehidupan ini. Ya, saya ingin menutup dengan satu contoh. Ini saudara lihat di sini. Tuhan tidak lagi menghukum bumi kita ini dengan air lagi seperti zamannya Nuh. Nuh itu kan dihukum dengan air, toh. Air sehingga yang hidup di situ menjadi mati. Menjadi mati. Lantas begitu airnya hilang, ya buminya masih bisa ditempati lagi. Ya, diteruskan Nuh menjadi generasi baru. Nah, begitu. Tapi setelah diperpanjang, dilihat-lihat, aduh, kok jadi bobrok lagi setelah Nuh. Wah, tapi Tuhan sudah janji, ya udah,
saya tidak akan menghapuskan lagi atau menghukum dunia ini dengan air. Nah, tidak lagi. Tetapi Tuhan janji bahwa nanti akan dihukum dengan api. Dengan api. Nah, mari kita baca di 2 Petrus pasal yang ketiga, ya, 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, 5 sampai 7. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu. Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ini zaman Nuh. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api. Ini terpelihara nanti akan dimusnahkan dengan api gitu maksudnya. Jadi sekarang masih terpelihara itu dari api, karena apinya belum didatangkan. Dan disimpan untuk hari penghakiman dan keminasaan orang-orang fasik. Fasik. Loncat, ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 11. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, ini saya ingin membandingkan tentang hukuman air dengan hukuman api. Kalau air, ya sebetulnya ya bahaya kalau banyak. Tapi kalau sedikit kan nggak bahaya. Malah anak-anak itu senang tuh kebanjiran terus berenang malahan. Ya berenang, main-main, gocek-gocek. Kita malah hujan-hujanan sekalian. Itu kan senang gitu. Kalau besar lah takut. Tapi air kan sedikit. Tapi kalau api, saudara, apinya sedikit kok. Mau masuk ke api situ, main-main sama api. Ya kebakar lah sekalipun kecil. Ya, enggak bisa. Api tidak bisa buat main-main. Tapi kalau air memang hukuman. Tapi kita masih bisa. Karena tiap hari juga butuh air. Kita memang sengaja cari air buat mandi. Gitu. Tapi kan sedikit. Coba kalau itu ngerocoknya. Nah, kan enggak takut juga kita juga. Nah, tapi karena perlunya cukup untuk mandi, ya kita perlu. Jadi air ini bisa memberkati, tapi juga bisa menjadi hukuman. Kalau api, ya bisa sih sebetulnya memberkati. Kalau itu kecil, tapi kalau sudah besar itu menjadi bencana yang luar biasa. Dan di sini, api yang disebut di sini tidak seperti api yang saudara kenal itu. Api yang kita kenal ini, apapun kalau dibakar sama api pasti ada bekasnya. Ada abunya paling tidak. Kalau bangku ya jadi abu, kalau bangunan gini ya bangunannya akan diruntuhkan tapi ya masih ada puing-puingnya. Sekalipun kualitasnya jadi rusak, jelek karena kalau udah kebakar itu tidak tahan lama dan harus diruntuhkan. Kalau besi kebakar ya paling merah saja terus masih ada. Nah, masih bisa digunakan untuk yang lebih ringan, yang lebih sederhana. Tapi kalau api yang ditulis di sini ini nggak ada sisanya. Kalau dibakar ini akan hilang lenyap. Nah, kita nggak bisa bayangin sebab nggak ada contohnya. Api yang bisa membuat lenyap itu tidak ada. Ya itu yang akan datang di pencobaan yang akan datang. Makanya langit dan bumi akan lenyap. Itu sesuatu yang benar. Makanya kita akan dilindungi oleh Tuhan meskipun sekarang ini diperingatkan. Nah, begitulah saya pakai bahasa diperingatkan dengan COVID-19 ini. Kan ini mendunia. Ya, ini suatu bencana yang luar biasa sebetulnya. Wong Indonesia juga darurat nasional ya.
Disebutnya darurat nasional kita ini sudah. Jadi bencana nasional, ya, bencana nasional. Jadi mesti diikuti dan diperhatikan dengan baik-baik, sehingga kita pun juga berusaha untuk segera melepaskan diri, memusuhi, memusnahkan penularan itu dengan cara tindakan-tindakan yang seperti dicontohkan dan dibimbing. Kita mah sudah bukan hanya ngerti lah, sampai bosan saya juga dengerinya, dan tahu, seluruh dunia juga tahu, tapi yang dablek itu yang saya heran. Ya, ini masih ada saja. Itulah yang memperpanjang. Jadi ya itulah keadaan manusia. Jadi kehidupan kita supaya kita waspada. Mari kita baca di 1 Petrus, ini bagian akhir ya. 1 Petrus pasal 1, ini ayat yang terakhir. 1 Petrus pasal 1, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Itu memang disebutkan oleh firman Tuhan, sebab ini adalah bagian untuk zaman akhir. Ya, seperti tema besar kita, kalau dibaca mulai dari ayat 3, ya, sampai seterusnya itu. Nah, kita baca ayat 7, 6, dan 7. Nah, bab ini di dalam rangkaian itu. Hidup yang penuh pengharapan, mengharapkan tentang sesuatu yang tidak dapat binasa, tidak dapat layu, tidak dapat cemar, ya, tersimpan di surga itu tubuh kemuliaan. 6 dan 7, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi bergembiralah kalau keadaannya jadi berubah. Seperti emas yang diuji oleh api. Tadinya bentuknya cincin, karena dibakar lantas jadi bukan cincin lagi. Tapi kan masih tetap punya emas. Saudara itu masih punya emas. Cuma bentuknya bukan cincin. Nggak bisa dipamerin lagi sudah. Karena dibakar. Gambarannya seperti itu. Jadi kesukaran-kesukaran yang sekarang ini mengubah keadaan kita. Jangan susah, bergembiralah sebab saudara akan tetap emas. Saudara tidak kehilangan apa-apa. Cuma kehilangan bentuknya saja. Rupanya tidak bisa dipamerkan dan kita nggak usah mamer. Nggak usah pamer ya begini. Makanya ibadah ini bukan pamer muka, bukan pamer baju, bukan pamer ini. Karena pamer mana wong saudara nggak ke gereja. Kalau ke gereja kan sekalian nunut pamer kan bisa gitu. Sebetulnya bukan pamer sih. Tapi kalau pakai baru, ininya baru, terus ke salon, ya bagus kan, ya jadi baik gitu. Tapi kalau sekarang kan enggak gitu. Cuma ya jangan terlalu pakai kolor lah gitu ya, pakailah baju yang baik gitu meskipun saudara beribadah di rumah, baju yang sopan karena kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ya, itu yang Tuhan ingin pesankan, bahwa pencobaan yang sekarang ini adalah hal-hal yang memang luar biasa, tetapi Tuhan masih melindungi karena saudara menanti tentang kedatangan Tuhan. Seperti Wahyu pasal 3 ayat 10 tadi ya. Jadi api ini adalah bukan pencobaan biasa yang disebut. Ini akan merubah keadaan. Nah, kita ditunjukkan Tuhan. Kita ngerasain. Cuma janjinya di Wahyu 3 ayat 10, aku akan melindungi pencobaan yang akan datang. Ya, memang kalau ini berat, di belakangnya akan lebih dahsyat. Itu kalau sudah dilepaskan sama sekali kepada kekuasaan antikris, maka itu akan menjadi api yang luar biasa. Sebelum itu, Tuhan ingin mengungsikan dan kita dilepaskan untuk tidak masuk di sana. Itu sebabnya di sini, kenapa begini?
Ya untuk diuji, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang nggak sungguh-sungguh, siapa yang murni, siapa yang tidak murni. Karena di masa sukar, ini kan sebenarnya sukar. Nah, makanya ya gunakan, bukan berarti lain. Saya ingin supaya saudara ya menimbang diri untuk mengambil satu sikap dan kesungguhan di mana saudara beribadah. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh pada jam-jam ibadah saudara. Saya mendengarkan semuanya, dia dengerin khotbah saya sendiri, dan saya ikut ibadah pada waktu itu. Kan rekaman ini akan saya dengerin lagi nanti. Ya, seperti saya ikut ibadah. Ya, karena ini nggak bisa jadi sekarang terus disiarkan sekarang. Gitu. Jadi saudara mendengar sekarang ini sudah dibuat kemarin-kemarinnya. Dan saudara mendengar sekarang ini. Nah, demikian juga yang akan datang sudah dibuat sebelumnya, nanti seminggu baru saudara dengerin. Kan nggak bisa. Nah, makan aja juga begitu. Ini begitu terus tahu-tahu di meja ada. Nggak bisa. Dimasak dulu baru. Nah, datangnya di meja. Tadi si ibu sudah ke pasar dulu, gitu terus dimasak baru ada. Jadi ini juga ada masakannya dulu. Jadi saya juga mendengerin pada saat ibadah saya duduk dan saya beribadah juga. Saya malah diberkati pada saat beribadah. Ya padahal ya suara saya sendiri, tapi saya menganggap bahwa itu adalah suara gembala yang menuntun kehidupan rohani. Jadi saya hidup gitu. Saya bersyukur itulah ujian. Kan diuji untuk murni atau tidak murni. Disebutnya tulisannya begitu ya. Jadi diizinkan Tuhan masuk dan mengalami pencobaan yang akan datang untuk pembuktian akhir. Jadi kita ini disuruh ngincipi kesukaran. Tapi jangan takut bahwa kita ini ada di dalam pemeliharaan oleh Tuhan. Makanya tujuannya hanya di ayat 7 tadi itu. Ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Siapa yang bersungguh-sungguh sekarang ini sedang diuji. Ya, memang keadaannya sukar, tapi yakinlah Tuhan pasti akan menolong kita. Dan ada cara Tuhan yang ajaib untuk membuat kehidupan saudara. Memang bentuknya rubah. Ya harganya rubah. Ada yang hilang. Kalau cincin ini jadi hilang, apa yang hilang? Ini dulu Pak bikin ada ongkos bikinnya, nah hilang. Jadi kalau hancur kan hilang. Memang ada kehilangan kita, kehilangan berkat, kehilangan penghasilan, tapi bukan berarti nol. Hanya cukup untuk apa yang ada. Ya, kemarin saya sudah sebut. Doanya juga Tuhan juga mengimbang. Berikanlah kami makanan yang secukupnya, itulah doa Bapak kami. Kalau makan perlu memberi kami perlu, itu Bapak kamu kan, bukan Bapak kami. Jadi itu bedanya. Jadi kehidupan kita mesti bersyukur, berterima kasih bahwa ini adalah pencobaan yang biasa. Kalau kita ditunjukkan yang luar biasa, Tuhan memberi jaminan. Yakinlah ya. Mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Berterima kasih karena kasih kemurahan yang besar. Bertahan dan kuatlah saat pencobaan silih berganti. Mari kita naikkan pujian bertahan dan kuatlah. Bertahan dan kuatlah saat pencobaan silih berganti, meskipun tak kau mengerti mengapa hal itu terjadi. Pandanglah kasih membelai surga di atas segala kesusahanmu. Mengerti tetesan air mataku
pada salib Dia tanggung segalanya. Percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuatlah. Bertahan dan kuatlah. Bertahan dan kuatlah saat pencobaan silih berganti. Meskipun tak kau mengerti mengapa hal itu terjadi, pandanglah kasih membelai surga. Dia tahu segala kesusahanmu, mengerti tetesan air matamu pada salib. Dia tanggung segalanya. Percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuatlah. Percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuatlah. Bertahan dan kuatlah. Bertahan dan kuatlah. Terima kasih Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami akan bisa tetap bertahan dan kuat. Karena Tuhanlah kuat kami dan penolong kami. Di dalam tangan-Mu kami sentosa. Kami akan terpelihara sampai pada waktunya. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Engkau telah menanggung semuanya. Maka kami bersuka cita. Dan kami taruh harapan dan percayaku kepada Tuhan. Yang sanggup memeliharakan di dalam masa-masa yang sukar, dalam masa-masa pencobaan dan ujian yang berat. Tetapi Engkau melihat setiap anak-anak-Mu sekalian, yang saat ini tunduk bersujud di bawah kaki Tuhan, berdoa dan mohon belas kasihan Tuhan. Engkau melawati mereka di rumah masing-masing, jamah beri kekuatan iman kepada mereka yang bimbang, perteguhkan imannya, penyerahannya, supaya dia melihat pertolongan dan mujizat Tuhan di masa-masa yang sukar seperti ini. Terima kasih Tuhan, pencobaan yang kami alami, yang diizinkan Tuhan adalah pencobaan biasa. Tuhan akan membuat jalan keluar, supaya kami cakap menanggungnya. Terima kasih atas jaminan firman-Mu.
supaya kami tetap teguh berdiri sampai hari Maranatha nanti. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati firman-Mu supaya hidup dan memberi kekuatan di masa-masa yang sukar dan susah sekarang ini. Terima kasih atas kemurahan Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk yang berulang tahun, yaitu Yemima yang berulang tahun tanggal 12 yang lalu, juga Lukas yang berulang tahun pada tanggal 16 yang lalu, saudara kami Andreas Willy yang berulang tahun pada tanggal 11 yang lalu. Juga kami berdoa untuk CM yang di Cianjur yang berulang tahun pada tanggal 12 yang lalu. Kami mohon berkat Tuhan supaya atas saudara-saudara kami ini diberkati dengan panjang umur, lanjut usia dan sejahtera, dipelihara oleh Tuhan, kuat, sehat, terpelihara, terlindungi dari semua bencana, sehingga berkat dan pemeliharaan Tuhan terus ada dalam kehidupan dan keluarganya, dan dalam semua hal Tuhan membuka jalan. Terima kasih kami semua pun yang hadir, yang berdoa di tempat masing-masing. Tuhan pun juga menjamah kami semuanya satu persatu, dan Tuhan membangun iman mereka, perteguhkan imannya untuk pernyataan kasih dan berkat Tuhan yang mengalir atas keluarga, atas usaha dan pekerjaan apa yang bisa dipegang tangannya Tuhan, buka jalan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini, biar berkat Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kami semua, seberapa jauh anak-anak-Mu bisa mendengar suara ini. Tuhan, terima kasih, segala kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bukalah hatimu, terimalah limpah berkatnya dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga penyertaan dari kuasa Roh Kudus akan menerangi, melindungi, menuntun hidup mulai hari ini sampai Maranatha. Biar berkat ini turun atasmu dan menyertai engkau sampai hari Maranatha. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekasih kami. Mari kita semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.